kan tentunya dengan kerjasama dengan warga itu adalah berupa koperasi. Saya hapus dulu koperasi. Saya akan mendirikan koperasi untuk di tempat kita, di lingkungan kita tentunya. Koperasi. Satu, koperasi itu punya badan hukum. Tentunya di sini disebutkan badan hukum. Badan hukum itu berguna untuk apa? Satu, mendirikan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ekonomi akan kita dapatkan itu dari masyarakat. Satu, contohnya di lingkungan kita itu ada ekonomi rumahan, ya. Salah satunya mungkin Ibu Maya. Halo Ibu Maya. Kedua ada Pak Beni, ada Bu Ice Catering. Pak Beni mungkin bisnis resort, ya. Ada juga di RT 3 Pak Supri bisa bikin mie ayam, ya. Terus ada es krim juga di RT 3 dan seterusnya. Mungkin satu-satu saya tidak apa, tapi nanti kita kolaborasi di dalam suatu brand catering yang namanya nanti kita bicarakan selanjutnya. Oke. Ya. Terus kalau ada Pak Wawan juga yang bisa memasak. Halo Pak Wawan. Dan ada juga di RT 3 Pak Eeng dan keluarganya. Halo Pak Eeng. Nanti kita akan berdayakan melalui koperasi sini, ya. Itu contoh kecil. Oh ya, ada juga Ibu Naiman di depan yang punya industri makanan, ya. Kita akan kolaborasi di sini. Kegiatan itu berupa catering. Catering itu dikombinasi, semuanya disatukan antara Pak Wawan, Bu Naiman, Bu Maya, Pak Eeng, Pak Wawan, semuanya kita kolaborasi. Itu nanti ada brand catering. Tentunya nanti dipilih di salah satu teman-teman yang punya potensi ekonomi secara kuliner tersebut kita akan gabungkan. Nah, sehingga bermanfaat secara ekonomi, pemasaran dan brandnya lebih bagus, ya. Nah, selain itu kita juga bisa potensi ekonomi dari masyarakat. Kalau misalnya satu orang saja hanya menyimpan 100.000 rupiah, di sini potensinya misalnya ada 200 orang, tentunya ini potensinya sangat bagus, ya. Walaupun 200 anggaplah 200 orang dapatnya belum banyak, itu nggak masalah. Di sini satu aja udah 220 juta. Kalau saya tidak salah 20 juta. Nah, dari 20 juta itu uang simpanan, ya. Bapak Ibu sekalian, itu kita akan buatkan suatu ekonomi yang berkelanjutan. Satu, itu ekonomi lingkungan. Ya, ekonomi lingkungan. Maksudnya kenapa? Kalau di rumah tangga setiap hari kita memasak, kita akan pilah 2 sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik berupa sayur, berupa sesuatu bahan dari sayuran yang bisa diolah atau sampah basah, itu dimasukkan ke sampah organik. Ada sampah anorganik. Sampah anorganik, contoh plastik, kaleng, dan seterusnya, ini kita akan bentuk suatu ekonomi green. Contohnya kita akan memberikan nama misalkan bondongan hijau. Sampah anorganik ini akan kita buatkan itu maggot, ya. Sistem maggot itu adalah sejenis makanan untuk ikan, untuk hewan
misalnya burung, ikan. Nah, margot ini bisa kita potensinya bisa kelola oleh oleh kita, sehingga di lingkungan kita itu tidak ada sampah sama sekali. Nah, margot perlu lahan, ya perlu lahan, tetapi lahan di depan rumah pun bisa. Ya, contohnya kalau di RT kita mungkin punya lahan beberapa, di rumah Pak Agis bisa, di rumah Pak Eko juga bisa di lantai atas, di RT 3 di sebelahnya Pak Eeng itu kurang lebih ada 200-300 meter persegi lahan, itu bisa diberdayakan, sehingga potensi ekonomi dari margot ini itu sangat baik. Ya, kalau sampah organik itu plastik itu nanti setiap rumah setelah dipisah ada anorganik dan organik ini dipisah. Pak Udin nanti bisa mengambil dan memisahkan. Setiap warga yang menyerahkan itu kita timbang. Nanti kita catat ada berapa beratnya. Nanti kita simpan. Setiap minggu atau setiap bulan kita jual. Nah, hak uangnya itu bisa disimpan di koperasi. Ya. Berapa? Nanti buat Bapak Ibu sekalian, entah mau diambilnya nanti dipikirkan apakah mau bulanan atau 3 bulanan atau tahunan nanti diambilnya. Dananya yang tadi di kilo tersebut. Nah, potensinya itu potensi untuk setiap rumah. Potensinya lagi kita akan mempunyai pegawai yang dibayar dari sampah tersebut, sehingga rekan-rekan kita atau masyarakat warga kita yang memang belum mempunyai penghasilan, di sini potensinya sangat bagus untuk mendapatkan penghasilan. Ya, itu dari segi lingkungan, ya, potensi dari sampah. Di samping itu juga bisa dibuat pupuk nanti. Pupuk, ya. Di sini mungkin ada warga kita, terutama Pak Victor. Halo Pak Victor. Pak Victor ahli di dalam tanaman hias. Nanti mungkin Pak Victor juga bisa memberikan sedikit seminar atau penyuluhan mengenai tanaman, sehingga pupuk ini pun bisa didapatkan oleh warga secara gratis nantinya dari potensi dari penjualan pupuk tersebut. Itu dari sampah kita mempunyai 2 program, margot dan pupuk. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bisnis secara ekonomi dalam hal ekonomi catering. Nanti akan saya share kembali program untuk bisnis dan keagamaan, bisnis dan keagamaan yang akan saya share di YouTube selanjutnya. Oke.